Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyumus samawati wal ardh amfin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah An-Nahl di ayat 110 sampai dengan 114. Sebelum kita kaji secara tafsiriyah, mari kita membaca ayatnya secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصابروا ثم جاهدوا وصابروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فعاصهم فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melangkah ke kajian berikutnya, mentadabburi atau pemaknaan secara tafsiriyah. Pemaknaan tafsiriyah bisa dimaknai juga penerjemahan bebas. Ya. Di sini pada ayat 110 digambarkan bahwa setelah orang-orang Islam mengalami siksaan, mengalami penekanan di Mekah, kemudian Allah memberikan perlindungan hijrah ke Madinah. Dan hijrah itu adalah momentum mulai berjayanya Islam. Kalau di Mekah itu masih ada penekanan-penekanan, tapi setelah hijrah, makanya Umar bin Khattab menjadikan tahun Hijriah sebagai perhitungan Islam, tahun kemenangan itu. Disitulah mulai Islam bangkit dan menang terus. Ya. Allah menggambarkan tentang suatu negeri yang aman tentram, nikmat diberikan, rezeki berlipat ganda, tetapi mereka mengingkari. Ini terjadi bagi kaum, tetapi juga bisa terjadi bagi seorang person, pribadi kita. Banyak nikmat, tapi kita ingkar. Maka bisa saja suatu saat Allah mencabut. Nah, itu. Jadi ini adalah peringatan untuk kita. Rasul telah datang kepada mereka, baik umatnya Rasulullah Muhammad SAW maupun umat-umat sebelumnya. Selalu ada penantang, selalu. Jadi tidak mulus itu tugas Rasul, selalu ada saja penantang. Dan disitulah nilai jihad. Jadi nilai pahala seseorang pada usaha. Makin banyak usahanya, makin banyak. Kalau Nabi Nuh kayaknya itu hanya sedikit saja pengikutnya, tapi usahanya yang dinilai. Ya, hanya beberapa orang saja, tapi usahanya. Ya, jadi innam alu bin niat. Jadi pada usaha. Di sini ada penekanan halalan tayyiban. Artinya ada kata tayyiban, artinya baik. Tentu sesuai kondisi kita. Ada mungkin halal tapi tidak cocok untuk kesehatan kita. Jadi halalan tayyiban, halal dan baik. Baik ini berarti relatif ya. Baik untuk kesehatan kita, ya, baik untuk kondisi fisik kita. Apalagi katanya kalau usia-usia sudah lansia, harus hati-hati untuk menikmati makanan karena bisa mendatangkan mudarat. Kita berbagi ya, karena ini adalah dialog. Mungkin ada referensi yang kita baca dan kita berbagi di tempat ini. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya perlu tanyakan di sini. Seperti kejadian-kejadian sekarang ini yang kita lihat di televisi, seperti bencana di Sumatera, Aceh. Apakah ini suatu murka Allah terhadap manusia? Karena setelah diberi kenikmatan mereka mengingkari semua apa yang telah diberikan. Bagaimana kira-kira pendapatnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera itu satu bencana yang kita anggap sebagai ujian, balah, ujian. Nah, ini tentu saja akibat adanya perbuatan mursalam dan belum tentu mereka. Mungkin ada orang-orang yang lain yang membuat kerusakan. Karena di situ dalam surah Al-Baqarah diingatkan, wa iza qilam la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan, jangan merusak alam, mereka mengatakan tidak, kami justru membuat kebaikan karena di situ ada penghasilan, ada keuntungan, diekspor. Jadi usrun ada dua ini, ada usur, ada ya'lamun. Usur itu kesadaran, a'lam itu tahu. Jadi dia tahu tapi tidak sadar. Sadar berarti mampu menundukkan diri sesuai dengan pengetahuan itu. Jadi ada yang tahu tapi ada yang tidak sadar. Karena apa? Karena kepentingan godaan dunia yang kuat ya.
Jadi kita sudah lihat buktinya. Itu kena akibat daripada pengundulan hutan. Itu terbukti dengan gelondongan kayu-kayu itu yang dikatakan itu rusak atau tumbang secara alami. Tapi rapi kan itu, rapi digergaji itu. Jadi ada kebohongan di antara kita. Nah, ini itu kan mereka melindungi dirinya. Jadi ini, tapi kita anggap sebagai cobaan, ya, cobaan. Artinya musibah yang kita mendapat pelajaran, baik para pengusaha, penguasa, dan juga masyarakat di sana. Karena kalau ada kerusakan lantas kita tidak mencegahnya, maka akibatnya juga akan kena kepada kita. Jadi kita berkewajiban untuk mencegahnya. Karena kalau tidak, akibatnya bisa berdampak kepada kita, bukan hanya kepada yang berkepentingan. Jadi itu pasti, ya. Jadi itu kita anggaplah sebagai balah cobaan yang memang akibat perbuatan manusia sendiri yang merusak alam, merusak keseimbangan. Ya. Oke, sekian saya kira. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama kembali kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian pada malam ini, ya, pertanyaan kami sebenarnya tidak berkaitan dengan ayat yang dibahas, tapi berkaitan dengan momen atau kejadian yang akan terjadi, ya, yang sedang up to date, yaitu kita akan mengakhiri tahun 2025 yang menuju ke tahun 2026. Ada salah seorang ustadz, itu beliau mengatakan seperti ini. Jadi katanya di acara di pergantian tahun ini banyak orang yang murtad, banyak orang yang pindah agama secara tidak sadar. Apa maksudnya? Katanya itu yang merayakan tahun baru, itu kan merayakan tahun baru. Ini kan katanya tahun baru itu tahunnya ini orang Nasrani. Ini kan Masehi kan, yang kita pakai Masehi. Jadi kalau dia merayakan tahun baru, sama dengan dia juga merayakan tahun yang dipakai oleh agama Nasrani. Jadi itu katanya bisa kafir itu kalau memang dia tahu dan dia lakukan. Kecuali kalau tidak tahu, ya, kalau tidak tahu dan dilakukan. Kalau dia tahu dia lakukan, ya itu sama dengan dia merayakan hari tahun dari tahun agama Nasrani. Karena katanya menurut Ustadz ini, dalam agama Nasrani itu Natal dan tahun baru itu rangkaian. Jadi itu Natal ada rangkaiannya dengan tahun baru. Itu juga barangkali ada lagunya, barangkali itu We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Itu jadi katanya ada yang mengatakan bahwa ini salah satu rangkaian daripada agama Nasrani. Jadi kalau dia rayakan, sama juga sebenarnya dia rayakan Natal. Jadi oke lah Natal misalnya dia terhindar, tapi tahun baru ini banyak yang saudara-saudara kita katanya yang tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu atau bagaimana, dia juga ikut rayakan. Jadi katanya itu secara tidak langsung itu sudah kafir. Itu apakah bisa apakah betul seperti itu? Karena ada yang bilang juga, waduh, kalau begitu banyak sekali orang kafir ini di tahun baru ini, karena semua kita merayakan, hampir semua kita umat Muslim, NU, Muhammadiyah juga ada acara zikir, ada acara ini kan merayakan juga sebenarnya. Itu mungkin ada penjelasan tambahan dari Bapak Ustadz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di ayat terakhir tadi itu yang ayat 114 ya? Ya. Tentang halalan thayyibah, ya. Kalau kita lihat dari redaksinya itu, Allah menyuruh kita mengemakan rizki yang halal dan thayyibah, ya. Halal berarti dibenarkan untuk dimakan sesuai dengan aturan-aturan agama Islam, ya, halal.
dan thayyib, baik. Ya. Seperti tadi dijelaskan Ustaz Nur, bisa dia halal tapi tidak baik bagi kesehatan kita, maka itu ya tidak termasuk ya. Itu kalau dia positif. Kalau kita balik bahwa kita negatifkan, bahwa Allah akan mengatakan jangan kamu makan makanan yang tidak halal dan tidak baik. Jadi itu larangannya ya kalau dibalik. Tapi Allah di sini memberi redaksi yang positif, ya, menganjurkan, bahkan kalau memerintahkan kepada manusia untuk tidak memakan rezeki yang halal, untuk memakan rezeki yang halal dan baik itu. Nah, jadi apalagi kondisi sekarang ini begitu banyak gangguan, begitu banyak pengaruh, apakah itu pengaruh teknologi, alat komunikasi dan sebagainya, bisa menggiring orang kepada hal-hal yang dipertanyakan ya, soal-soal makanan ini. Ya. Makanya perlu kita berhati-hati, apalagi suatu makanan yang dimasukkan dari luar negeri itu. Nah, itu perlu betul-betul di hati-hati kita untuk mengkonsumsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau kita bahas di ayat 110 surat An-Nahl itu menyambung juga dengan Pak Aziz tadi, bahwa kejadian di Sumatera itu kalau menurut saya itu adalah suatu cobaan, musibah, dan itu adalah murka Allah. Kenapa? Kita lihat, kita ini di Indonesia tidak ada yang tahu bahwa ada kayu ditebang. Tapi kenapa tiba di bawah ada kayu yang sudah dipotong-potong sehingga kita juga menjadi tahu di sini. Itulah sebabnya masyarakat Aceh, Sumatera hendaknya dia bersabar. Kita ingat perjalanan Nabi yang tadi dijelaskan oleh Ustaz, hijrahnya Nabi dari Madinah ke Mekah itu adalah perubahan baik. Malah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sendiri menetapkan hijrah ya 1 Muharram ya, dari Mekah ke Madinah itu jatuhlah menjadilah penanggalan hijriah. Itulah yang kita gunakan, berarti adalah tanda baik. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera itu mendapatkan cobaan sehingga dia mendapatkan seperti berhijrah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya insya Allah akan memberi pengampunan dan menyayangi mereka insya Allah. Dan permindahan penanggalan baru itu yang seharusnya 1 Muharram ya Pak, jatuhnya itu ya Pak, tahun barunya itu Islam kita ya Pak, ya hijrahnya itu ya, itulah yang dihitung. Sekira itu ya, 1 Hijriah ya. Sekira itu mungkin ingin saya tambahkan dan mungkin bisa dijelaskan juga nanti bagaimana. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal, saya kira pendapat Ustaz tersebut ini agak ekstrim juga ini. Dan sebenarnya tidak semudah itu kita mengkafirkan orang ya. Tetapi memang dianjurkan untuk tidak mengikuti cara-cara agama lain ya, memang dianjurkan tidak. Jadi mungkin dalam level ya melakukan itu tidak sampai kepada murtad, tetapi tentu saja tidak bagus, tercelah ya, tercelah. Mengenai tahun Masehi itu sebenarnya sudah mendunia, sudah umum itu. Jadi itu bukan hanya tahunnya orang Nasrani, tahun kita juga. Karena dulu perhitungan itu mulai dari bulan, karena bulan itu nyata kelihatan. Di China juga itu menurut bulan. Jadi bangsa purba dulu itu memang bulan, karena itu dulu. Setelah kemajuan ilmu barulah matahari. Jadi itu ada bedanya 12 hari. Selalu ada selisihnya. Itu hikmahnya kita berpuasa itu dalam semua musim. Gitu, ya. Jadi sebenarnya bukan hanya tahunnya Nasrani, tapi itu tahun kita juga secara perhitungan matahari. Kalau itu perhitungan Kamariah bulan, ya. Ini perhitungan Samsiah. Jadi milik dunia, milik kita semua, bukan malah miliknya golongan tertentu sebenarnya. Ya. Jadi perhitungan Samsiah itu adalah kondisi matahari
itu kan matahari itu bergeser ya ke lintang utara, lintang selatan, jadi itu ya. Jadi sudah bisa diamati dan dihitung. Nah itu lebih modern lagi perhitungan. Tapi kalau bulan itu langsung dengan mata langsung bisa. Jadi itulah perhitungan Masehi. Kalau kita di Indonesia ini kan mengikuti itu Masehi. Kalau negara Arab itu tanggalnya itu kalendernya itu Hijriah. Dan itu perhitungan matahari itu terbuat dengan musim. Ya, jadi karena ada 4 musim itu ya di negara-negara utara itu yang ada ya, itu ada musim. Jadi dipakai itu karena memang berkaitan dengan musim. Tapi perhitungan kita orang Islam berkaitan dengan perhitungan Hijriah. Jadi puasa kita sesuai dengan perhitungan Hijriah Ramadan, dimulai dengan perhitungan 1 Muharram. Dan itu selalu berubah. Jadi lebih pendek ya. Lebih pendek itu daripada yang Masehi. Tapi itulah hikmahnya supaya kita berpuasa, melakukan ibadah dalam semusim. Dan suatu saat ini mungkin kebetulan bisa bersamaan nanti Natal dengan Lebaran ya. Waktu saya kecil itu dulu itu pernah terjadi itu, rupanya itu kembali ya siklus itu. Ya beberapa puluh tahun lalu itu, 60 tahun lalu, 70 tahun lalu itu, jadi kembali. Ya. Mengenai tayyibah ini hebatnya di bahasa Quran, Pak Mail. Kalau bagus itu dalam bahasa Arab hasanah atau jayyid. Tayyib itu bagus dan tepat. Ya, tayyib. Makanya kalau orang mengaji itu ada yang tayyib. Itu orang tahu tajwid itu yang bisa tayyib. Kalau tapi ada ikut-ikutan juga dia sudah bagus dengan tayyib. Harusnya yang bilang tayyib itu adalah tahu tentang tajwid dan makhraj. Tayyib. Oh, tayyib. Artinya bagus dan tepat. Nah, itulah hebatnya bahasa Quran. Makanya memang kaya sekali bahasa Quran ini dan pas penempatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kita ya. Ya, itu tadi sudah dijawab tadi. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena ada 3 tahapan ini kajian kita, membaca, memahami dan mengamalkan. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.